Akhirnya, setelah sekian lama kita menunggu kabar dari lanjutan film High and Low Wars, kini kita diberikan trailer oleh pihak High and Low. Film terbaru yang mengisahkan perjalanan lanjutan dari SMA Oya, yaitu Siswa Penuh Waktu. Di mana di film ini akan melibatkan beberapa sekolah yakni seperti Hosen, Oyako, dan sekolah baru, SMA Senomon. Dan yang paling utama adalah Suzuran. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita breakdown trailernya. Di scene pertama kita diperlihatkan keadaan dari SMA Oya di bagian kolam renangnya. Dan ini menjadi salah satu scene yang jarang dilihatkan di film High and Low, yaitu kolam renang dari sekolah SMA Oya. Berarti SMA Oya sama dengan SMA Suzuran, memiliki kolam renang yang butek. Lalu kita diperlihatkan Fujio dan kawan-kawan yang sedang berjalan, yang sepertinya sedang berjalan menuju medan pertempuran. Scene selanjutnya menampilkan Fujio dan Todoroki yang sedang menghajar beberapa siswa musuh yang ada di lorong sekolahnya. Lalu kita juga akan melihat Fujio yang berduel dengan salah satu pemimpin dari sekolah lain itu. Kita sebut saja sekolah Gerbang Darah. Jadi kita panggil aja itu. Selanjutnya scene menyorot kepada pemimpin dari sekolah lain itu. Pemimpinnya ini diperankan oleh Yuta Nakamoto, salah satu member NCT yang berasal dari Jepang. Tentu ini menjadi setup yang sangat baik untuk pihak High and Low agar menguntungkan mereka. Tentunya NCT punya fanbase yang sangat besar di Indonesia, apalagi ditambah fanbase-nya High and Low. Sudah pasti film ini bakal mendapatkan cuan yang sangat besar. Oke, biar nggak ribet juga kita bakal menyebutkan nama si pemimpin ini adalah Yuta. Yuta di sini terlihat menghajar seseorang di sekitaran basement, yang sepertinya orang ini adalah Takajo Tsukasa. Selanjutnya kita diperlihatkan Yuta melawan Fujio di lapangan sekolahnya Yuta. Lalu kita juga akan melihat Yuta yang saling adu pukul dengan Takajo Tsukasa, yang sepertinya lokasinya masih berada di basement. Lalu ada scene yang sepertinya ini lanjutan atau sebelum dari scene di mana Fujio melawan Yuta. Di sini terlihat beberapa ada siswa SMA Oya dan siswa sekolah Gerbang Darah. Scene lalu menyerot kepada Fujio yang sedang berada di dalam pertarungan besar, yang sepertinya ini masih terjadi di depan sekolah Gerbang Darah. Dan di sini juga kita dapat melihat siswa Hosen yang botak, yang sepertinya di sini siswa Hosen akan team up lagi dengan siswa SMA Oya. Dan kita diperlihatkan lagi Yuta dari sorot yang dekat. Dan sangat terlihat di sini Yuta sangat mirip sekali dengan Takia Genji. Scene lalu menampilkan Fujio yang teriak Ikuzo Temera, yang sepertinya saat ini dia sedang melawan Yuta. Lalu dilanjut ada scene Fujio yang sedang manjat orang-orang. Ya, ini memang kebiasaannya Fujio, kalau pengen ke atap selalu manjat lewat orang. Dan ini adalah scene yang paling epic, yaitu pertarungan siswa SMA Oya melawan siswa SMA Gerbang Darah. Di sini terlihat ada satu orang siswa Hosen yang rambutnya tidak pelontos, yang diduga ini adalah Sawamura ataupun Jinkawa. Dan berarti sudah fix bahwa SMA Oya team up lagi dengan SMA Hosen melawan SMA Gerbang Darah. Di sini ada lagi scene lanjutan dari pertarungan Tsukasa melawan Yuta. Dan akhirnya selama ini permintaan kita dikabulkan oleh pihak High and Low, yaitu Tsukasa mendapatkan peran untuk bertarung. Karena di film-film sebelumnya Tsukasa tidak mendapatkan peran untuk bertarung. Dia hanya bertarung melawan Hanaoka Fujio. Saat melawan Hosen pun Tsukasa nggak dapat lawan yang seimbang, atau misal dia lawan Kenzo atau yang lain. Dan akhirnya di sini dia mendapatkan lawan yang sama-sama petinggi. Lalu scene menampilkan di sekolah Gerbang Darah yang masih memiliki ikon-ikon merah. Di sini terlihat ada siswa Hosen yang menerobos pagar menggunakan tangga. Hal yang sama yang dilakukan di film High and Low Wars, tapi bedanya di sini dilakukan di pagar SMA Gerbang Darah. Lalu kita juga diperlihatkan ramainya siswa SMA Gerbang Darah di sepanjang jalan lorong, di mana banyak sekali mobil-mobil yang berhenti. Ini bisa jadi mobil milik para siswa tersebut, atau memang jalan yang ditutup oleh para siswa. Yap, kayak mereka memenuhi jalan aja. Lalu kita juga melihat Tsukasa yang sepertinya ini seperti dibully oleh siswa SMA Gerbang Darah. Dan akhirnya kita melihat lagi Odaji Mayuken dengan tampilan yang lebih sangar. Di sini gue suka banget dengan tampilan Yuken yang seperti ini. Jadi keren banget gitu, maco. Lalu kita diperlihatkan lagi pertarungan di lorong sekolah SMA Gerbang Darah, di mana ada siswa SMA Hosen, SMA Gerbang Darah, dan SMA Oya. Scene lalu menampilkan segerombolan SMA Gerbang Darah yang keluar dari sekolahnya. Di sini gue agak curiga, karena SMA Gerbang Darah kan gakurannya berwarna merah. Tetapi di sampingnya ada yang memakai jas berwarna biru, dan di sampingnya lagi ada yang memakai jas berwarna hijau. Apakah ini sekolah gabungan? Pokoknya masih minim info banget untuk sekolah yang ini. Di pertarungan di lapangan sekolah SMA Gerbang Darah, sepertinya di sini terlihat ada Yuken yang ditendang oleh Yuta. Memang sepertinya di film ini Sachio tidak akan muncul.
tetapi mungkin akan digantikan oleh teman-temannya, antara Yuken atau yang lain. Dan ya, scene yang paling bikin merinding, bikin deg-degan, dan bikin teriak-teriak sendiri, yaitu scene dimana ada orang yang memakai jaket. Di belakang jaket ini ada logo SMA Suzuran, yang sudah pasti ini adalah siswa SMA Suzuran. Ya, semoga aja ini Lao, karena gue penasaran banget dan gak sabaran. Lalu seperti biasa ada Todoroki yang show up dengan tendangannya. Scene akhir ditutup dengan pertarungan Fujio melawan Yuta yang ditonton oleh siswa SMA Oya dan siswa SMA Gerbang Darah, yang sepertinya siswa lain tidak ikut campur. Tetapi di scene sebelumnya ada pertarungan siswa lain. Oke, cukup segitu aja ngebahas scene-nya. Sekarang mari kita bahas detail-detail yang ada di dalam teaser ini. Di sini kita bisa melihat SMA Oya memiliki kolam renang, yang dimana kolam renangnya sama seperti kolam renang di SMA Suzuran. Kolam renangnya butek dan banyak sampahnya. Tapi ini tentunya menjadi referensi scene di mana di Crow Zero 2 menampilkan juga yang seperti ini. Detail selanjutnya adalah saat Fujio bersama gerombolan SMA Oya. Di sini personilnya nggak lengkap. Dari kiri kita bisa melihat Nakaoka, lalu ada Yasushi dengan stylenya yang baru, lalu ada Jamuo, Fujio Hanaoka, Todoroki, dan Motoaki Sakata. Di sini sepertinya Motoaki masuk ke SMA Oya ataupun ikut Fujio ke dalam SMA Oya karena dia tidak punya teman. Ada juga alasan lain yang bisa membuat Motoaki ikut ke dalam pertarungan ini, yaitu Suji dan Shiba. Di sini Suji dan Shiba tidak ada. Bisa jadi Suji dan Shiba dipukulin oleh anak SMA Senomon atau SMA Gerbang Darah. Karena Suji Shiba sudah membantu Motoaki untuk mencari pekerjaan dan lain-lain. Maka dari itu Motoaki memiliki hutang budi, yang akhirnya membuat Motoaki ikut bersama SMA Oya. Jika dihitung bersama Jamuo, total petingginya ada 6. Sedangkan petinggi di SMA Oya penuh waktu ada 11. Yang nggak ada di sini adalah Nakagoshi, Kiyoshi, Tsukasa, Suji Shiba. Pertanyaannya adalah kemana mereka pergi? Kalau Tsukasa mungkin karena Tsukasa dikeroyok oleh si Yuta. Dan ini mungkin terjadi juga kepada petinggi-petinggi yang lain. Kemungkinan mereka dikeroyok oleh SMA Gerbang Darah. Di sini saat scene menyorot Yuta mirip sekali dengan saat scene menyorot Takia Genji. Dan memang kedua orang ini mirip. Yang dimana ini adalah penghormatan untuk film Crow Zero, karena sudah ada dua detail yang sepertinya mirip dengan Crow Zero. Detail selanjutnya adalah saat Yuta menghajar seseorang yang diduga adalah Tsukasa, karena bajunya sangat mirip dengan Tsukasa dan kayaknya memang sudah pasti itu adalah Tsukasa. Tsukasa di sini dihajar oleh Yuta di dalam sebuah basement, yang sepertinya di sini Yuta nggak sendirian. Detail selanjutnya adalah saat di lapangan SMA Gerbang Darah. Di sini lapangannya sangat mirip dengan lapangan di SMA Oya. Bedanya ornamen di sini berwarna merah, sedangkan di SMA Oya berwarna biru. Detail selanjutnya adalah saat Tsukasa adu pukul dengan Yuta. Di sini Yuta terlihat mukanya masih bersih, belum ada luka, sedangkan Tsukasa sepertinya sedang terpojok. Detail yang nggak penting lainnya adalah Tsukasa rambutnya bergaya mulet, sedangkan Yuta bergaya belah tengah. Selanjutnya saat Yuta melawan Fujio. Ya, di sini akhir diperlihatkan siswa yang lain diam dan tidak ikut bertarung. Tetapi di sini mereka semua bertarung. Dan ini nggak terlalu penting banget buat gua dan bakal gua skip. Detail selanjutnya adalah saat Fujio meneriakkan Ikuzo Temera. Ya, jargon ini sudah resmi sekarang milik Fujio, bukan milik Murayama lagi. Ya karena Murayama udah lulus. Dan sepertinya jargon ini memang bakalan familiar dengan Fujio, yang sebelumnya familiar untuk Murayama. Dan itu memang sepantasnya didapatkan oleh Fujio, karena saat ini sepertinya SMA Oya dipimpin oleh Fujio. Tapi pertanyaannya adalah, kemana perginya trio Naka dan siswa paruh waktu? Apakah nanti akan diperlihatkan? Atau mereka bakal menjadi kejutan? Kita tunggu saja sampai filmnya dirilis. Detail selanjutnya adalah saat pertarungan SMA Oya dan Hosen melawan SMA Gerbang Darah. Di sini pertarungan terjadi sepertinya di depan sekolah SMA Gerbang Darah, di mana ada gedung dan ornamen berwarna merah, yang sepertinya memang SMA Oya menyerang SMA itu bersama SMA Hosen. Detail selanjutnya adalah saat Fujio merasa puas ataupun marah. Di sini Fujio mengangkat tangannya, karena di setiap film High and Low, saat karakter itu menang, pasti melakukan hal ini. Detail selanjutnya adalah saat Yuta menendang kepala Tsukasa. Di belakang Yuta ada beberapa orang, yang sepertinya adalah siswa SMA Gerbang Darah. Lalu ada SMA Hosen yang membawa tangga yang menerobos pagar SMA Gerbang Darah. Ya, hal yang sama yang dilakukan di film High and Low The Wars. Detail selanjutnya adalah saat siswa SMA Gerbang Darah memenuhi jalan, yang sepertinya ini di dekat basement. Sepertinya mereka bukan berjalan menuju medan perang, tetapi menuju penyerangan, karena saat di medan perang kan di sekolah mereka. Detail selanjutnya adalah saat Yuken berada di lorong. Di belakangnya ada Fujio dan Todoroki, yang memang sepertinya di sini Hosen team up dengan SMA Oya.
Detail selanjutnya adalah ada seseorang yang memakai kostum siswa SMA Hosen. Di sini sepertinya bukan angkatan dari kelas 3 ataupun angkatannya Sachio, karena di sini mukanya terlihat seperti bukan Sawamura, bukan Jinkawa, bukan Kenzo, tapi bisa jadi Kenzo sih karena kurus. Atau jangan-jangan ini adalah petinggi siswa kelas 2 Hosen selain Sabakan. Daripada penasaran, mendingan kita nunggu aja sampai filmnya dirilis. Detail selanjutnya adalah saat siswa Gerbang Dara keluar dari sekolahnya. Di sini sepertinya ada 3 seragam, yaitu seragam yang berwarna hijau, seragam yang berwarna merah, dan jas yang berwarna biru. Di sini gue agak bingung sih sebenarnya SMA ini tuh gabungan atau enggak. Tapi dari sini juga membentuk 2 spekulasi, yaitu yang pertama sekolah ini punya gabungan, dan yang kedua ini hanyalah seragam jurusan. Dan ini sekolah dari mana? Yang sepertinya menurut gua sekolah ini berasal dari kota Cigu, kota yang sama dengan kotanya SMA Oya. Yang sepertinya ini adalah saingannya SMA Oya yang baru ditunjukkan. Atau mungkin ini sekolah yang sebelumnya dibantai oleh Murayama. Kita nggak tahu dan kita tunggu aja sampai filmnya dirilis, karena di sini memang agak membingungkan. Dan kita nggak dikasih kisi-kisi oleh pihak Hikenlow, karena gua sendiri nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa baca huruf Jepang. Dan Google Translate pun gak guna pada bahasa Jepang, ya karena selalu meleset gitu. Tetapi di sini visualnya sangat cantik banget, gue suka banget. Dibandingkan film High and Low The Worst yang sebelumnya. Di sini tone warnanya lebih gelap dan lebih keren. Gila, ini pasti bakal bagus. Detail selanjutnya adalah saat orang yang memakai jaket Suzuran. Di belakangnya jelas ada lambang Suzuran, yang sepertinya ini berlokasi di SMA Suzuran. Detail terakhir adalah saat pertarungan Fujio melawan Yuta. Di sini mereka berdua sama-sama bonyok, namun bonyok Fujio agak sedikit lebih banyak. Yang sepertinya memang Yuta ini orangnya kuat. Dia bisa mengimbangi Fujio yang terkenal sangat lincah banget. Bahkan di trailer ini pun diperlihatkan kelincahan Fujio yang meningkat. Di sini jelas Fujio akan berhadapan dengan Yuta alias Ryo. Aduh, sorry banget nih dari tadi manggilnya Yuta, harusnya Ryo. Dan sepertinya Kohei Amagai alias Kohei akan berhadapan dengan Todoroki Yosuke ataupun yang lainnya. Karena di sini nggak ada Sachio. Kalau ada Sachio, mungkin yang rambut putih bakal berhadapan sama Sachio. Dan mungkin segini aja detail dari teaser film terbaru High and Low, yaitu High and Low The Worst X Cross. Detail terakhir adalah pada title film ini, yaitu High and Low The Worst X Cross, yang dimana jika kita melihat poster film ini, kita akan melihat lambang X yang dimana di bagian atas ada Fujio dan di bagian bawah ada Yuta. Berarti di atas itu SMA Oya, di bawah itu SMA Senomon. Di samping atau kiri kanan bisa saja diisi oleh SMA Suzuran ataupun Hosen, yang berarti 4 sekolah terlibat dalam event besar ini, yaitu event X Cross. Mungkin itu saja detail-detail yang gue temukan pada teaser film High and Low The Worst X Cross. Jika ada detail yang terlewat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.